anak-anakku semuanya. Selamat pagi anak-anakku, selamat pagi para bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Semoga yang sakit segera sembuh sehingga bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini ya. Oke anak-anak, hari ini kita sudah memasuki tema 1, subtema 3 dan pembelajaran 3. Nah, ada 3 mata pelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama adalah pelajaran matematika, kemudian bahasa Indonesia, dan yang terakhir adalah SPDB. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 juga, yaitu yang pertama adalah siswa mampu menuliskan pokok-pokok informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan ikan dengan benar. Kemudian yang kedua adalah siswa mampu menggunakan garis dan warna untuk membuat karya dekoratif dengan rapi. Dan yang ketiga adalah siswa mampu memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dengan benar. Nah, dari ketiga tujuan pembelajaran ini, kita akan belajar secara urut dari tujuan pembelajaran pertama sampai yang ketiga gitu. Jadi nanti saling berhubungan. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan ikan. Nah, kemudian kita akan menggambar dekoratif. Setelah itu, kita akan menghitung jumlah ikan, yaitu khususnya ikan hias. Nah, supaya kalian lebih mengerti, supaya kalian paham dengan tugasnya nanti, kalian perhatikan dulu penjelasan berikut ini. Tetap semangat ya. Ikan merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Ikan bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Bentuk dan jenis ikan yang beraneka ragam dapat menjadi sumber ide dalam membuat karya gambar hias bermotif hewan. Gambar hias bermotif ikan adalah gambar ikan yang disederhanakan. Meskipun disederhanakan, gambar hias tidak meninggalkan bentuk aslinya. Bentuk dan warna pada gambar hias terkadang berbeda dari aslinya. Namun, kesan gambar aslinya masih tetap tampak. Keindahan gambar hias terletak pada warna, garis, dan bentuk motifnya. Gambar di atas adalah contoh gambar dekoratif ikan. Jadi ini adalah gambar yang bermotif ikan. Ini termasuk dalam gambar dekoratif ya. Ini hampir mirip dengan ikan yang asli. Hanya saja gambar bermotif ikan ini lebih disederhanakan adik-adik. Jadi tidak serumit ketika kita melihat ikan ya. Ini kan dari sisi muka saja ketika kita menggambarnya ya. Tidak dari segala sisi. Jadi di sini ikan yang kita gambar ini juga harus diwarnai. Nah, ini kesannya gambar ini mirip seperti gambar ikan pada aslinya ya. Jadi tidak jauh beda dari ikan yang asli. Apa itu gambar dekoratif? Nah, gambar dekoratif itu adalah berupa gambar hiasan yang dalam perwujudannya tampak rata. Tidak ada kesan ruang jarak, jauh, dekat, atau gelap terang. Tidak terlalu ditonjolkan. Jadi ini adalah pengertian dari gambar dekoratif. Adik-adik bisa menggambar hewan ya, yang kalian bisa saja nanti untuk menjadi gambar dekoratif. Kalian bisa warnai dengan pensil warna, krayon, spidol juga bisa. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu adik-adik. Telur menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil. Kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa. Ikan mengalami pertumbuhan. Ikan bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan siripnya. Jadi ikan ini sekali bertelur itu bisa sampai ribuan adik-adik. Nah, telur itu akan menetas menjadi larva. Nah, larva itu tumbuh menjadi ikan kecil.
Nah, ikan kecil itu juga akan tumbuh menjadi ikan dewasa. Itu tandanya bahwa ikan itu mengalami pertumbuhan. Ikan ini bernafasnya menggunakan insang, berbeda dengan manusia. Kalau manusia kan menggunakan paru-paru. Jadi adik-adik harus tahu ya, bahwa ikan ini karena hidup di air, dia bernafas dengan insang. Lalu bergeraknya menggunakan sirip, ya, menggunakan siripnya untuk berenang. Untuk berbelok arah, dia menggunakan ekornya, adik-adik. Apakah semua ikan memiliki ciri-ciri yang sama? Tentunya ada yang sama, ada yang tidak, adik-adik. Carilah minimal 5 informasi dengan cara bertanya pada teman atau guru. Kamu juga dapat mencari informasi dari buku yang ada di perpustakaan tentang ikan, adik-adik. Nah, di sini Kak Suta punya beberapa contoh ikan dan informasi yang bisa kita dapat dari ikan tersebut, ya. Yang pertama ada ikan kakap merah. Nah, ini adalah ikan kakap merah. Ikan kakap merah hidup secara bergerombol dan bertempat tinggal di perairan yang asin. Ikan kakap merah ini termasuk karnivora. Karnivora itu apa, Kak? Karnivora itu adalah hewan pemakan daging. Nah, si kakap merah ini biasanya memangsa ikan-ikan kecil dan invertebrata yang hidup di dasar laut. Jadi ikan kakap merah ini hidupnya di laut dan suka makan ikan-ikan yang kecil. Ikan kakap merah ini memiliki sisik berwarna kemerah-merahan sehingga disebut dengan ikan kakap merah. Nah, ini biasanya adik-adik ada yang jual ikan kakap merah juga. Ini bisa untuk kita lauk makan karena dagingnya sangat enak. Ada ikan lagi, contohnya lele nih. Nah, kalian pasti sudah pernah lihat ya ikan lele ini ya. Nah, kita cari tahu informasinya apa. Kita bisa menjumpai ikan lele itu di perairan air tawar. Misalnya di sungai yang airnya tidak terlalu deras, atau di perairan yang tenang, misalnya danau, waduk, rawa-rawa, genangan-genangan air. Ikan lele ini memiliki kumis ya. Di bagian mukanya itu memiliki kumis, lalu kulitnya berlendir, memiliki patil yang tajam. Nah, ini adik-adik harus hati-hati ketika menangkap ikan lele ini karena memiliki patil yang tajam, itu bisa menusuk tangan kita. Memiliki sirip dan memiliki kepala yang keras. Maka untuk mematikan ikan lele ini biasanya orang pedagang lele itu akan memukul kepalanya, karena ketika dipukul kepalanya otomatis ikan ini akan langsung mati. Hati-hati ya kalau kalian menangkap ikan lele karena ada patilnya yang tajam. Lalu ada ikan mas juga nih. Nah, ini sering kita jumpai juga. Ikan mas ini bernafas menggunakan insang juga. Sisiknya berwarna merah keemasan. Gerakannya itu gesit, cepat adik-adik. Dan badannya agak besar. Biasanya dipelihara di akuarium atau di kolam ikan. Nah, ini tentang ikan mas. Itu tadi 3 informasi ikan yang bisa kita ketahui ya adik-adik. Adik-adik bisa cari informasi lebih banyak lagi tentang jenis-jenis atau macam-macam ikan di sekitar kita. Ada jenis ikan yang untuk dimakan, ada juga jenis ikan untuk hiasan. Ikan hias biasanya disimpan dalam akuarium. Banyak orang yang menjual macam-macam ikan hias. Nah, contoh ikan yang bisa dimakan tuh ya, ada lele, ada gurame, ada kakap, ada nila. Itu bisa kita makan adik-adik. Kalau ikan hias itu contohnya ikan koi, ikan mas, ya, cupang, itu juga termasuk dalam ikan hias. Mari mencoba berlatih menghitung jumlah ikan hias yang dihasilkan oleh sebuah peternakan. Nah, kita coba akan belajar menghitung di sini. Sebuah peternakan ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam sewaktu 1 bulan.
berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan. Nah, 1 bulannya bisa menghasilkan 120 ekor, maka 2 bulannya bisa menghasilkan berapa? Nah, kita akan cari tahu ya. Dalam waktu 2 bulan banyak ikan hias yang dihasilkan adalah berarti 120 ditambah 120, karena 1 bulannya 120 ekor. Dalam perkalian kita bisa menulisnya 2 dikali 120. Nah, untuk membuat perkalian bersusun, maka kita tukar adik-adik, berlaku sifat pertukaran. 2 dikali 120 itu sama dengan 120 dikali 2. Nah, kita cari nih 120 dikali 2. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas ini nih. Pertama yang kita kalikan adalah 0 kali 2. Berapa 0 dikali 2? Ya, 0 dikali 2 adalah 0. Lalu kita tulis di bawahnya. Sekarang yang dikalikan adalah 2 dikali 2. Berapa 2 dikali 2? Ya, 2 dikali 2 itu 4. Kita tuliskan 4. Yang kita kalikan berikutnya 1 dikali 2. 1 dikali 2 sama dengan 2, maka kita tulis 2 di depannya. Berarti 120 dikali 2 atau 2 dikali 120 kebalikannya, hasilnya adalah 240. Kalimat kesimpulannya, jadi banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan ada 240 ekor. Nah, sekarang kita mereview tentang pembelajaran tadi, video tadi ya, atau kita membuat kesimpulan ya, sedikit belajar tentang materi yang tadi. Kita ingat-ingat lagi. Nah, tadi kita belajar tentang apa? Nah, ikan ya, hewan peliharaan ikan. Nah, ikan di sini yang kita tahu ikan berenang di air. Ikan berenang menggunakan siripnya. Kemudian ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Bagus sekali. Nah, selain itu tadi kita juga sudah belajar tentang pertumbuhan ikan. Tadi apa saja? Ikan pertama berawal dari telur, kemudian menjadi larva. Nah, setelah itu menjadi ikan kecil dan tumbuhlah menjadi ikan dewasa atau ikan besar ya. Itu urut-urutannya proses pertumbuhan ikan dari telur sampai menjadi ikan dewasa gitu. Kemudian tadi kita juga sudah belajar tentang macam-macam ikan. Selain macam-macam ikan tadi juga sudah dijelaskan ciri-ciri dari masing-masing ikan tadi. Kemudian ikan juga ada yang ikan hias ya, yang hidup di kolam. Itu ada macam-macam namanya ikan hias gitu. Tadi kita sudah belajar, kemudian menghitung ikan hias tadi ada di dalam akuarium misalnya, ada berapa, cara menghitungnya bagaimana ya. Tadi kita sudah belajar bersama. Nah, begitu sekarang kita memasuki tugas. Tugasnya ada 2, yaitu yang pertama adalah kalian menggambar gambar ikan di buku paket kalian halaman 117 ya. Mirip seperti itu saja, simple, kemudian diwarnai ya, diwarnai yang bagus memakai krayon. Gambarnya ini yang besar di buku gambar, kemudian di blok biar lebih cantik. Kemudian untuk yang tugas nomor 2 yaitu kalian mengerjakan buku paket halaman 121 sampai 122. Kalau ini di buku tulis ya. Oke, baik para bunda, selamat mendampingi anak-anak. Jangan dimarahi anaknya kalau tidak bisa, dibimbing saja pelan-pelan ya. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Besok kita akan bertemu di pembelajaran 4. Anak-anak jaga kebersihan, jaga kesehatan, tetap semangat belajar supaya kalian bisa meraih cita-cita kalian. Oke anak-anak, pembelajaran sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.